Bapak Ibu Dewan Guru UPTD SD Negeri Sari Tanjung, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu telah menghadiri undangan saya dalam kesempatan kali ini pada kegiatan sesi berbagi. Sesi berbagi kali ini berkaitan dengan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, yang mana ini merupakan tugas aksi nyata saya dalam program Guru Penggerak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang disiplin positif. Nah, yang mana Ki Hajar Dewantara berpendapat untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud ini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi dari dalam diri dan tumbuh atas kemauan diri sendiri. Nah, disiplin diri ini mempelajari bagaimana cara seseorang mengontrol diri dan bagaimana menguasai dirinya untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, kita sebagai pendidik tentunya mempunyai tujuan dalam pembelajaran. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini yaitu motivasi atau semangat yang timbul pada dirinya sendiri. Nah, dan bukan ekstrinsik. Jadi motivasi anak itu untuk memperbaiki disiplinnya itu harus timbul dari dalam dirinya. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif ini adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, untuk nilai-nilai kebijakan ini sebenarnya banyak sekali. Tentunya nilai-nilai kebijakan ini berkaitan dengan nilai-nilai yang meningkatkan karakter positif pada diri anak. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya, yaitu motivasi yang timbul dari dalam dirinya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan dan terwujudnya disiplin positif. Untuk nilai-nilai kebajikan universal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan sepakati bersama. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ayo Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila apa aja? Ayo. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, Pak. Mungkin ada lagi ya, Bu Ibu. Ini ya, Bu Ibu atau Bapak yang lain, apa ya? Profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman dan berakhlak kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, kemudian yang kedua apa? Berkebinekaan tunggal, bergotong royong, mandiri, kreatif, ya, bernalar kritis. Bernalar kritis, iya, betul. Ada 6 profil pelajar Pancasila yang tentunya harus kita tanamkan pada diri anak didik.
Nah, kita sebagai guru tentunya harus mengetahui motivasi perilaku manusia, termasuk motivasi yang pada diri kita itu sebenarnya ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, nah ini Bapak Ibu, kita sebagai seorang pendidik itu ada identitas gagal dan identitas sukses. Nah, seorang guru dikatakan gagal apabila sering melakukan hukuman terhadap muridnya. Nah, seorang guru memiliki identitas yang sukses jika dapat menerapkan disiplin dengan memberikan konsekuensi dan juga restitusi. Konsekuensi ini sesuatu yang diterima oleh siswa menyadari, dan kalau restitusi ini bagaimana upaya siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, misalkan ada siswa yang merobek buku temannya, dia sadar muridnya melakukan kesalahan. Kemudian, apa cara untuk mengatasinya? Nah, restitusinya ini cara siswa untuk memperbaiki masalah. Nah, bagaimana cara siswa memperbaiki masalah yang ketika dia merobek buku temannya? Nah, bisa jadi cara mengatasinya dengan mengisolasi atau memberikan selotip pada buku temannya yang merobek tadi. Nah, kalau hukuman ini sistem itu tidak akan berjalan bila murid takut. Nah, kalau ada hukuman tuh anak menjadi takut, merasa tidak nyaman, akan merasa tidak bahagia di sekolah karena akan banyak hukuman yang mana dia akan tertekan jadinya. Nah, seperti peraturannya adalah bla bla bla, kamu harus belajar. Nah, akhirnya murid akan membenci peraturan. Sedangkan kalau konsekuensi di sini kita sebagai guru harus memonitoring. Jadi kita harus mengecek nih siswanya apakah melaksanakan tidak konsekuensinya atas kesalahannya. Kemudian secara tidak langsung membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, contohnya seperti ini. Apa peraturannya? Kemudian siswa akan menjawab. Nah, kemudian kita sebagai guru memancing, mampukah kamu melakukannya? Seperti itu. Nah, yang mana pendidikan? Peninggalan teman. Nah, akhirnya dengan konsekuensi ini murid akan lebih menghormati peraturan, akan lebih menghargai peraturannya seperti ini, maka sikap sebagai murid harus disiplin dan mentaati peraturan tersebut. Nah, kalau konsekuensi ini dia sadar peraturannya apa, maka dia menyadari harus disiplin agar tidak melanggar peraturan. Kalau ada hukuman ini, anak lebih akhirnya membenci karena dia lebih tertekan, dikit-dikit dihukum gitu ya. Kalau di tingkat SMA itu ada pengurangan poin ya, kalau misalkan ada siswa yang melanggar peraturan. Kalau di SD tidak seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau restitusi, dengan restitusi itu akan membuat murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Jadi dengan restitusi ini siswa akan tahu kalau dia berbuat salah, konsekuensinya apa, kemudian apa yang harus dia menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini ada anak yang melakukan mencoret-coret kertas milik temannya. Itu menggantikan. Ya, ada kata kuncinya menggantikan kertas. Nah, oke, masuk kategori mana nih? Hukuman atau konsekuensi? Ya, yang hukuman angkat tangan. Tidak ada? Yang paling mana?
kelas. Nah, jadi kami itu bercurah pendapat dulu. Apa anak-anak yang kalian inginkan di kelas kita itu? Apa yang ingin kalian supaya kelas kita nyaman? Apa yang kalian inginkan? Nah, kebanyakan mereka sudah mempunyai ide sendiri. Oh, pengennya di kelas itu rapi, bersih, saling menyayangi, tidak membuli dan lain-lain. Nah, setelah bercurah pendapat, anak mengutarakan pendapatnya, saya membagikan sticky note atau kertas berwarna yang mana meminta mereka untuk menuliskan keyakinan kelas apa yang mereka inginkan. Nah, setelah itu mereka menuliskan keyakinan yang diinginkan. Selanjutnya, menempelkan di papan tulis atas keyakinan yang mereka inginkan. Nah, tujuannya mereka supaya melihat keyakinan apa aja sih yang sama-sama mereka inginkan dari semua siswa di kelas. Kemudian mereka membuat keyakinan kelas dengan alat dan bahan yang sudah saya siapkan. Mereka menempel dan membuatnya karena sudah dibuat bersama, disepakati bersama, ditandatangani bersama dan dilaksanakan bersama. Nah, ini adalah sama yang telah dibuat. Kaitan dengan apa ya? Nah, terkait dengan sebentar ya Bapak Ibu. Nah, berkaitan dengan berperilaku yang baik dan sopan, kemudian berbicara yang sopan dan santun, saling menyayangi dan menghargai, melaksanakan piket dan menjaga kebersihan kelas, merapikan sepatu gerak, menjaga fasilitas sekolah dan membudayakan 5S. Nah, apa yang kami lakukan ini bisa Bapak Ibu terapkan di kelasnya masing-masing. Nah, sebenarnya kami itu sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, cuman di modul ini bahasanya tuh diganti, bukan kesepakatan atau peraturan, tapi keyakinan kelas, gitu. Karena dengan bahasa yang positif, maka anak itu akan melakukan secara sadar dan dengan ikhlas, gitu. Kalau peraturan tuh kesannya kayak ada kekangan gitu. Kalau keyakinan itu kan berarti memang dengan kemauan sendiri melakukan. Ya, sebelumnya saya telah membuat kesepakatan kelas, namun masih ada menggunakan kalimat yang negatif. Di sini ada kata tidak. Nah, tidak. Sedangkan tidak itu sifatnya kalimat katanya itu lebih negatif ya, Bapak Ibu. Maka dari itu, setelah saya mempelajari modul budaya positif ini, saya bersama anak-anak, bersama murid, membuat keyakinan kelas dengan kesepakatan bersama yang menggunakan kalimat yang lebih positif, seperti itu. Mungkin bahasanya lebih Diperhalus gitu ya. Ya, ini setelah kami membuat, kami mendokumentasikannya bersama-sama. Oke, kemudian kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia, yaitu ada untuk bertahan hidup, ada karena ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Apa diangkat keluar? Kemudian ada ini karena ingin mendapatkan kebebasan, ingin mendapatkan kesenangan dan penguasaan. 5 kebutuhan dasar manusia. Maka dari ingat nih Maya Dini harusnya nih kayak tadi juga yang muncul itu loh. jawabannya
Bagus ya. Kalau Ya. ngomong aku nggak tahu. Oke, dan posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Ini manajer itu posisi yang terbaik ya Bapak Ibu. Karena pada posisi manajer ini posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, Mantau. apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Manajer, Mantau. pemantau, Manajer. manajer, disuntik Bapak. Manajer. Oke, tapi jawabannya apa? Oke, kita cek jawabannya ya. Tadi kita membahas tentang segitiga restitusi. Nah, untuk bagaimana cara kita memposisikan diri dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami anak-anak. Oke Bu, jadi ketika anak membuat suatu kesalahan, maka kita harus mengidentifikasi dulu apa sebenarnya yang terjadi. Kemudian kita mengingatkan kepada siswa tentang keyakinan apa sih yang telah diperbuat sesuai tidak. Kemudian menanyakan konsekuensinya apa kalau membuat suatu kesalahan itu kemudian melanggar dari keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, kemudian mengajak siswa untuk berpikir agar siswa itu menemukan cara atau solusi untuk mengatasi permasalahan. Kemudian setelah siswa menemukan solusinya, maka guru memfasilitasi siswa untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Nah, selanjutnya ketika siswa sudah bertanggung jawab, maka perlu ada tindakan kita untuk merefleksi diri siswanya. Setelah dia melakukan suatu kesalahan, dia menyadari, kemudian dia memperbaiki, kita tanyakan rasanya bagaimana. Setelah berbuat kesalahan, kemudian memperbaiki apa yang dirasakan. Nah, itu kita perlu berpikir ya. Semoga kedepannya kita dapat menerapkan posisi kontrol yang baik sebagai seorang guru dan juga menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan siswa yang terjadi di kelas. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam sesi berbagi yang telah saya lakukan. Terus udah. Tepuk tangan.